Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau alam semesta ini tuh sebenarnya kayak mesin jam raksasa yang muter dengan presisi tingkat dewa? Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas soal mekanika tata surya kita. Kita bakal bongkar gimana roda gigi kosmik yang tak kasat mata ini bergerak, dan yang paling penting gimana pergerakannya itu benar-benar ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari cuaca di luar rumah kamu, kalender yang ada di meja, sampai ke ritme biologis tubuh kita sendiri. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh inget-inget. Kamu pasti pernah kan dapat pesan berantai di grup WA keluarga yang bilang kalau suhu dingin belakangan ini tuh gara-gara bumi lagi menjauh dari matahari. Ayo ngaku. Nah, di sesi ini kita bakal nyelam lebih dalam buat nyari tahu. Itu tuh beneran fakta sains atau cuma sekedar hoaks astronomi aja. Kita bakal bongkar misinformasi ini dan ngeliat apa sih sebenarnya kekuatan tak terlihat yang ngedikte iklim kita. Biar bahasannya terarah, ini nih peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngomongin matahari sebagai bos di pusat tata surya, terus ngebahas rahasia orbit elips, bongkar mitos soal jarak dan suhu, lanjut ke urusan waktu dan kalender, dan terakhir kita bakal ngeliat tarian bulan dan efek pasang surutnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Matahari sebagai pusat tata surya kita. Ini tuh bener-bener sebuah perubahan paradigma yang mengubah sejarah pemikiran manusia. Coba bayangin betapa drastisnya perubahan ini. Dulu banget, orang-orang termasuk tokoh besar kayak Ptolemeus dan Aristoteles tuh yakin banget kalau bumi itu pusat segalanya. Diem, nggak bergerak, dan semuanya ngelilingin kita. Tapi terus muncullah gebrakan luar biasa dari Aristarchus yang kemudian disempurnain sama Nicolaus Copernicus. Mereka bilang, tunggu dulu, matahari loh yang di tengah. Buat nerima kenyataan kalau bumi ini bola yang terus bergerak ngelingi matahari tuh, wah, susah banget waktu itu. Tapi justru model heliosentris inilah yang secara matematis bisa ngejelasin kenapa kadang planet lain tuh kelihatannya bergerak mundur. Keren banget kan pergeseran pemikiran ini? Lanjut ke bagian 2 ya. Sekarang kita bahas rahasia orbit elips tata surya, alias matematika luar biasa di balik pergerakan kosmik kita. Jadi gini, setelah kita tahu kita ngelilingin matahari, pertanyaannya kan, gimana persisnya kita bergerak? Nah, Kepler nemuin dari data-data observasinya, kalau planet-planet tuh bergeraknya nggak ngebentuk lingkaran sempurna, melainkan agak lonjong atau elips. Terus, kecepatan mereka juga berubah-ubah, makin ngebut pas dekat matahari, dan melambat pas menjauh. Tapi kenapa bisa gitu? Pertanyaan ini dijawab dengan epik banget sama Isaac Newton. Intinya, semua tarian kosmik ini diatur ketat sama hukum gravitasi universal dan kekekalan momentum. Jadi, gaya yang bikin buah apel jatuh ke tanah, itu persis gaya yang sama yang nahan bumi kita biar nggak terlempar keluar dari orbitnya. Nah, coba deh perhatiin angka spesifik yang satu ini. 0,0167. Ini tuh angka eksentrisitas orbit bumi kita. Singkatnya, kalau di matematika, angka 0 itu artinya lingkaran sempurna. Karena eksentrisitas orbit bumi kita ini super duper dekat sama 0, lintasan kita yang elips tadi itu sebenarnya nyaris nggak bisa dibedain dari lingkaran sempurna kalau kita lihat langsung. Ini fakta yang sangat penting yang bakal ngebawa kita langsung ke obrolan seru berikutnya. Dan ini ngebawa kita ke bagian ketiga, mitos jarak dan suhu bumi. Waktunya kita bongkar tuntas hoax Aphelion yang sering mampir di grup chat kamu. Oke, biar gak pada bingung, kita samain persepsi dulu soal dua istilah penting ini. Karena orbit kita tadi emang agak elips, pastinya ada dong momen di mana kita ada di titik paling jauh dan titik paling dekat sama matahari. Titik terjauh ini namanya aphelion. Biasanya kejadian di awal Juli. Nah, kalau titik terdekat itu perihelion. Kejadiannya di awal Januari. Memang sih ada beda jarak sekitar 5 juta kilometer, alias variasi sekitar 3,3%. Beda jarak ini emang bikin radiasi matahari yang kita terima sedikit beda. Tapi catat ya, variasi sekecil ini tuh sama sekali bukan penentu cuaca atau suhu harian yang kita rasain tiap hari. Serius deh, ini penting banget buat dipahami. Yang bikin kita punya musim-musim itu murni karena kemiringan sumbu rotasi bumi kita yang miring sekitar 23,5 derajat. Pas belahan bumi kita lagi condong ke arah matahari, kita dapat lebih banyak cahaya. Jadilah musim panas, terlepas dari seberapa jauh jarak kita dari matahari saat itu. Makanya nih, coba pikirin, Australia justru ngalamin musim dingin pas bumi lagi di titik paling jauhnya. Dan di saat yang persis sama, Eropa malah lagi ngalamin musim dingin padahal bumi lagi di titik paling dekatnya. Masuk akal kan? Nah, buat kamu yang tinggal di wilayah tropis kayak di Indonesia, ini ngejelasin banget kenapa kalau di bulan Juli tuh sering berasa dingin banget sampai ke tulang atau yang biasa disebut fenomena bediding. Sementara pas Januari, rasanya basah dan sering hujan. Ternyata, itu murni urusan sirkulasi regional angin muson.
Di bulan Juli, angin muson timur bawa udara kering dan dingin dari benua Australia yang emang lagi musim dingin. Sebaliknya pas Januari, angin muson barat bawa banyak uap air dari Samudra Hindia. Jadi, fix ya, kalau kamu kedinginan di bulan Juli itu karena angin lokal dari Australia, bukan karena bumi kita lagi menjauh terus membeku. Lanjut ke bagian 4, kita bakal bahas tentang waktu, kalender, dan musim. Kita lihat gimana mekanika kosmik ini secara harafiah nentuin angka-angka di kalender kita. Kamu tahu nggak sih kalau bumi itu sebenarnya butuh waktu lebih dari sekedar 365 hari pas buat ngelilingin matahari. Tepatnya tuh 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 45,25 detik. Ribet banget kan? Sisa waktu yang nanggung ini tuh bakal bikin kalender dan musim kita acak-acakan kalau dibiarin gitu aja. Makanya Paus Gregorius ke-13 dan para astronom zaman dulu harus muter otak dan bikin aturan matematika tahun kabisat yang jenius ini. Tujuannya simpel tapi krusial, biar kalender Masehi yang kita pakai sehari-hari ini tetap selaras sama putaran kosmik alam semesta. Nah, pergerakan tadi tuh bikin ilusi yang kita sebut gerak semut tahunan matahari. Gara-gara sumbu bumi kita miring, posisi matahari di langit kelihatannya bergeser terus dari utara ke selatan sepanjang tahun. Fenomena ini bukan cuma ngasih kita equinox atau pergantian musim loh, tapi pergerakan ini juga yang bikin rasi bintang yang kita lihat di langit malam posisinya terus berganti-ganti seiring berjalannya waktu. Dan tahu nggak aplikasi praktis yang luar biasa indah dari pergeseran matahari ini? Alam semesta ngasih kita sistem navigasi kosmik secara otomatis. 2 kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan Juli, lintasan gerak semu matahari ini bakalan pas banget melintas tegak lurus di atas Ka'bah. Hal ini memungkinkan umat Islam di seluruh dunia buat nyamain arah kiblat secara super akurat. Cuma bermodal ngelihat bayangan benda tegak lurus aja. Menakjubkan banget ya. Oke, kita udah sampai di bagian kelima, tarian bulan dan pasang surut. Ini adalah babak akhir dari perjalanan tata surya kita. Sekarang kita ngomongin tetangga paling dekat nih, si bulan. Ada satu fakta yang super menarik di sini. Ternyata, waktu yang dibutuhin bulan buat bener-bener ngelilingin bumi satu putaran secara fisik, yaitu sekitar 27,3 hari, itu beda sama waktu siklus fase bulan dari purnama balik ke purnama lagi, yang butuh waktu 29,5 hari. Selisih waktu ini muncul karena saat bulan muter, bumi kita kan juga lagi asyik jalan ngelilingin matahari. Nah, perbedaan teknis inilah yang jadi dasar perhitungan rumit buat kalender lunar purba, kayak kalender Hijriah yang masih eksis dan dipakai jutaan orang sampai hari ini. Jadi intinya, bulan itu jauh lebih dari sekedar batu estetik yang bersinar di malam hari. Tarikan gravitasinya itu yang narik air laut kita, bikin ritme pasang surut, yang ngejaga kehidupan ekosistem pesisir. Tapi yang paling krusial adalah, bulan ini fungsinya kayak jangkar yang nahan kemiringan sumbu bumi. Tanpa bulan, kemiringan kita bakal berfluktuasi secara liar dan iklim kita bakal jatuh dalam kekacauan total. Rotasi bumi yang stabil berkat bulan ini juga yang ngasih kita siklus siang dan malam, yang pada akhirnya ngendaliin ritme sirkadian biologi kita. Nah, setelah menyusuri semua fakta ini, saya pengen nutup bahasan kita dengan sebuah pertanyaan buat kamu renungkan. Seberapa rapuh, tapi sekaligus seberapa sempurnanya ritme kehidupan sehari-hari dan biologi kita yang ternyata terikat mutlak sama kekuatan-kekuatan kosmik tak terlihat ini. Dari detak jam di kamar kamu, musim yang mengubah warna dedaunan di luar sana, sampai ritme biologis di dalam tubuh kamu sendiri, semuanya menari selaras dengan koreografi tata surya kita. Saya harap paparan kali ini ngasih kamu apresiasi baru tentang betapa luar biasanya alam semesta tempat kita tinggal. Teruslah mengamati langit, dan sampai jumpa di bahasan seru kita selanjutnya.